apa ya istilahnya, firqah itu kayak grup atau jawala ya, jadi maksud itu apa, jawala itu maksud tuh pramuka. Jawala dari kata-kata jala, julu, keliling putar, berputar-putar keliling itu dari kata-kata jala julu. Jawal ada HP, jawal, karena bisa dibawa kemana-mana. Al-hatif al-jawal. Itu zaman dahulu kan telepon nggak bisa pindah, ada kabelnya, ada ini ya, nggak bisa kemana-mana kan. Hatif al-jawal, hatif kemana-mana bisa dibawa. Aku jawal lah, nah ini baru nih, adanya di sini aja. Nah, menggunakan bahasa Arab, tapi tidak ada dalam bahasa Arab. Kamu sudah ada di dalam bahasa Amiyah pun tidak ada. Yang ada sendiri. Kembali ke kata-kata tadi anifan, aswidah bisahih arahum Muhammadan wa ashabahu. Saya melihat maksudnya, saya menduga atau saya mengira bahwasanya itu adalah Muhammad dan teman-teman sahabatnya. Faqala Suraqah fa'araftu annahum hum, kata Suraqah, dan saya mengetahui atau saya yakin bahwasanya mereka adalah Muhammad dan teman-temannya. Ya, karena ini ya apa? Cara-cara orang lewat situ. Sedangkan ini di waktu-waktu yang memang mereka ya apa ya, maksudnya menjadi buronan. Dan jika ada seorang lewat situ melintas dalam manusia, pasti sangat mungkin sekali mereka yang lewat. Karena tempat ini tidak bisa dilewatin oleh orang-orang yang musafir di situ. Lalu faqultu lahu, lalu saya bilang kepada orang yang beritahu, innahum laisu bihim. Nah, mereka bukan. Walakinnaka ra'aita fulanan wa fulanan intalaqu bi a'yunina. Ya, kamu salah lihat. Kamu sesungguhnya lihat fulan dan fulan, dia menyebutkan nama orang. Intalaqu bi a'yunina. Barusan mereka jalan. Kita lihat sendiri mereka jalan keluar dari desa kami. Maksudnya Suraqah apa? Maksudnya Suraqah artinya yang mendapatkan hadiahnya. Jangan mereka. Kalau bilang ini mereka nanti keluar semuanya, tidak bisa dapat hadiah, tidak bisa mengejar itu. Nah, ini rencananya Suraqah maksudnya agar supaya orang-orang lainnya itu mereka apa ya? Maksudnya nggak percaya, maksudnya tidak percaya itu, meyakinkan mereka bahwasanya yang lewat ini bukan Muhammad, bukan Nabi Muhammad, bukan bakat dan orang lain ya. Sehingga yaitu biar bisa mendapatkan hadiahnya semuanya ya, nggak perlu bagi-bagi hadiahnya kan semua. Tapi di sisi ada lagi, ini rencana Allah SWT memiliki rencana yang berbeda ya. Allah SWT mempersiapkan skenario yang berbeda, yaitu Allah SWT ingin memberi hidayah kepada Suraqah. Allah SWT ingin memberi hidayah kepada Suraqah. Diatur skenario Allah SWT bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, terus apa namanya itu tadi sampai nanti ya, cerita yang akan kita menceritakan ini tadi. Tsumma labistu fil majlis sa'ah. Kemudian saya duduk ya, di tempat ya, kami ya sahabat-sahabat sambil nongkrong atau duduk di sini sa'atan. Sa'ah bukan ya, memang sa'ah bisa diartikan 1 jam, tapi maksudnya ya beberapa lama lah, beberapa lama itu maksudnya. Duduk dari sini, lalu summa qumtu, lalu saya berdiri. Fadakhaltu, kemudian saya berdiri dan saya masuk, maksudnya dakhaltu, masuk rumah. Fa amartu jariyati an tukhrija farasi wa hiya min wara'i akimmatin fa tahbisuha 'alayya. Dan saya memerintahkan jariyati. Alam jariyah ini zaman dahulu ada dua makna ya kata-kata jariyah. Jariyah bisa diartikan budak perempuan ya,
Dan kalau kita pikir memang seringkali ya jariah itu tidak perempuan. Bisa diartikan anak kecil, anak perempuan kecil. Sama dengan kata-kata gulam. Gulam itu terkadang dimaksud anak kecil, terkadang dimaksud budak laki-laki. Nah, di sini Allah alam apakah maksudnya putrinya atau yang budak perempuan. Perintahkan untuk mengeluarkan kudanya, kemudian dibawa ke belakang satu bukit ya agak jauh, dibiarkan di sana, ditunggu atau kudanya di sana langsung, biar orang lainnya tidak lihat bahwasanya dia telah keluar membawa kuda. Wa akhadtu rumhi fa kharajtu bihi min dhahril bait. Saya keluar min dhahril bait, dari belakang rumah, dari pintu belakang. Ya, dari pintu belakang. Di belakang ke pintu samping. Fa khatabtu bi sajjil ardh wa khafadtu 'aliyahu. Itu pun juga bawa tumbak ya, bawa tumbak keluar dari rumah, dari belakang rumah, di belakang. Waktu itu saja loh. Jadi maksudnya apa istilahnya, tombak itu biar orang bawa tombak kan seperti tongkat ya, tombak. Ini tombaknya diseret. Biar orang dari jauh tuh tidak lihat kalau dia itu membawa senjata. Diseret. Hatta atin farasi, sampai saya nyampe ke kudaku, farakibtuha. Mengendarai kudanya itu. Fa'araftuha taqrubi hatta danautu minhum. Lalu kemudian dia menuju ke tempat lokasi itu ya, yang ada di situ. Lalu kemudian mereka mengetahui bahwa mereka ini adalah ya yang targetnya itu. Ada Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar ya. Fa'athurat bi farasi fa qarartu anha. Kemudian tiba-tiba kudanya tersandung sehingga saya terjatuh dari kudanya. Faqumtu fahwaitu yadi ila kinanati. Dia berdiri. Fahwaitu yadi ila kinanati. Dan saya hawa Yahwi itu kayak mengambil sesuatu yang ini di bawah ya, posisi di bawah. Karena hawa Yahwi dari turun ya, menurun, jatuh, enggak apa turun. Maksudnya mengambil sesuatu di bawah, sesuatu yang agak di bawah ya. Beda ngambil sesuatu di atas sama di beda tuh, sama di bawah tuh beda kan. Ahwi mengambil sesuatu di bawah. Ila kinanati. Kinana tempat menyimpan atau tas ya, menyimpan panah. Apa mengambil maksudnya belakangnya gini atau dengan jatuh mengambil, atau pokoknya ini mengambil. Nah setelah dia jatuh dari kuda ini mengambil memasukkan tangannya di dalam tempat panahnya itu. Fastakhrajtu minal azlam, mengeluarkan azlam. Azlam ini ya sesuai dengan keyakinan mereka zaman dahulu, zaman jahiliyah. Azlam ini kayak sesuatu dipakai untuk apa ya? Untuk kayak undang-undang biasanya. Itu maksudnya untuk apa? Untuk ramalan. Ya, anggaplah seperti domino maunya dan jatuh jadi dikocok. Nanti di situ ya dia melanjutkan enggak itu. Ya, dikocok, tapi tujuannya itu tadi tuh untuk apa? Menentukan apa istilahnya langkahnya gimana ya? Meyakinkan. Hah? Meyakinkan. Iya, ini apa nih? Ini kan diharamkan Rasul. Innamal ansar wal innamal apa aja? Ansar wal azlam rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min azlam. rijsun min amali syaitan fajtanibuh.
fastaqsamtu biha adurruhum am la. Nah, data dikotok di anunya. Sasar itu ya maksudnya menentukan nasibnya atau menentukan ini tujuannya selain itu mana. Adurruhum am la, apakah saya menyakiti mereka atau tidak? Menyakiti mereka atau tidak? Maksudnya menyakiti dengan itu mengejar, menangkap, melukai mereka atau tidak, bunuh mereka atau tidak. Fakharajal ladzi akrah. Ternyata ramalannya mengatakan sesuatu yang dia tidak menginginkan. Kami tidak menginginkan, maksudnya untuk jangan mengejar mereka atau jangan menyakiti mereka. Dia kan berharap ingin dapat hadiah. Farakibtu farasi wa asaitul azlam. Dan saya tidak memperdulikan itu dari itu. Yang ngejar kita uang enggak. Kami dapat hadiah enggak besar, hadiahnya berapa M itu. Oh, sudah direken anunya sudah enggak. Biarkan itu. Kemudian Rasulullah taqrabi hatta mendekat Rasulullah SAW. Hatta idza sami'tu qira'at Rasulullah SAW, sehingga saya mendengarkan ya suara bacaan Rasulullah SAW itu ayat suci Al-Quran. Bahwa la yaltafit, Rasulullah SAW tidak menoleh ke belakang. Tidak menoleh ke belakang. Dan Rasulullah SAW termasuk sebagai Rasulullah SAW tidak menengok dengan kepala saja tidak pernah. Rasulullah kalau menengok sebadan. Menengok sebadan. Kalau ada orang memanggil Rasulullah SAW ingin lihat ke arah sebelah atau ke belakang itu sebadan semua. Allah alam ya, mungkin ya karena kalau kita lihat ya, kalau binatang itu kan kepala kan hanya sampai kan ada, tapi ke belakang ya, putar kan seperti apa burung hantu itu seperti ada beberapa kan, katanya itu, kalau orang suka noleh itu malah tidak baik, tidak bagus. Itu mungkin bisa ya samalah dengan binatang sama lah. Pokoknya inti Rasulullah kalau ada orang memanggil atau Rasulullah ingin menengok ke arah sebelah samping atau ke belakang itu sebadan. Enggak, di sini Rasulullah tidak berbelok ke belakang, tidak. Bahwa Bakrin yuksirul iltifat, justru malah Bakrin itu khawatir ya, mengkhawatir Rasulullah SAW, tidak mengkhawatir dirinya. Yuksirul iltifat, Rasulullah tidak sama sekali coba kita bayangkan. Rasulullah tidak la yaltafit, hanya membaca Quran. Wa Abu Bakrin yuksirul iltifat, hanya menengok karena itu mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Ada mengejar suara, apalagi mungkin dengar suara mendekat. Sakhat yada farasi fil ard hatta balagata ar-rukbatain. Tiba-tiba dua kaki kudanya atau kaki dan tangan dan kaki kudanya itu lalu tiba-tiba ditelan bumi sampai ke apa sikutnya anak kuda. Tidak ada sampai ke rukbatain, sampai ke dengkulnya anak kuda itu. Fa qarartu anha, saya terjatuh. Cuma zajartuha, kemudian zajartuha ya maksudnya ya dibentak, kudanya itu dibentak atau dipukul. Pada hawa berdiri kudanya. Falam takad tukhrij yadayha, hanya ya masih sulit memperoleh tangannya. Begitu baru falam istawat qa'matan. Falam istawat qa'matan, ketika berdiri ya sudah tegak kudanya. Idli athari yadayha ubarun sati'an fis sama'i misal dukhan. Tiba-tiba dia melihat ya di tangannya itu kakinya bekasan itu di telan bumi, ubarun debu sati'un fis sama'. Debu ini kayaknya apa ya? Debu ini bukan debu biasa lah. Debu ini kayak menyebar ke langit seperti asap. Jadi
kamu di sesuatu aneh. Kalau debu nggak sampai anu ya, debu palingnya anu saja apa ya, kayak apa istilahnya, taburkan itu kayak apa ya, nggak sampai anu naik ke langit sampai nanti asap gitu. Jadi debunya malah menjadi seperti asap. Fastaksatu bil azlam, memakai anu keluarga itu lagi. Ya, kondiannya itu ramalannya itu alat ini untuk ramal itu. Wa kharaja alladhi akrah. Yang keluar pilihan saya tidak suka. Itu untuk melepaskan mereka atau membiarkan mereka. Fanadaituhum bil aman. Kemudian saya memanggil mereka, mengasih aman kepada mereka. Bahwasanya kalian akan selamat, saya tidak akan melukai kalian, saya tidak akan menyakiti kalian. Yang biasanya kalau orang Arab kalau mereka berjanji begitu, itu hampir bisa dikatakan tidak ada kasus pengkhianatan, tidak ada, hampir. Mungkin bisa dihitung dengan tangan peristiwa kejadian ada pengkhianatan. Biasanya orang-orang itu bilang aman, walaupun musuhnya nggak aman sudah aman. Nah sekarang kita lihat gimana sesama muslim ya tidak bisa dipercaya hubungannya, sesama saudara, sesama sahabat ya tidak bisa. Nah bagaimana hubungannya? Bagaimana? Ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar berhenti ketika diberitahu bahwasanya saya tidak akan melukai kalian, saya tidak akan menyakiti kalian. Farakibtu farasi hatta ji'tuhum. Dari kuda sampai ketika tidak menyakiti mereka, kudanya di jalan bisa sampai menuju ke mereka. ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya buat terjemahan sih. Tidak ada. Bahwa fi nafsi dan melintas dalam diriku bahwasanya setelah saya apa yang saya melihat, apa yang saya hadapi dengan habsi anhu, ini anhu kembali kemana ini? Apa kembali ke Quraisy apa? Anau sayalharu amr Rasulullah. Pokoknya saya merasa bahwa Rasulullah SAW ini akan, maksudnya yaitu tidak akan bisa dihentikan seperti itu. Faqultu lahu inna qaumaka qad ja'alu fika al-fidyah, sesungguhnya kaummu itu Quraisy telah memberi hadiah menjadimu sebagai buranan dan mana siapa yang akan diberi hadiah. Akhbartuhum أخبار ما يريد الناس به فعرضت عنه الزاد والمتاع فلم يزرؤاني ولم يسألاني. Lalu saya menceritakan apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitar mereka, dan apakah mungkin saya bisa membantu kalian mau makan bekal apa ini semuanya. Falam yasra'ani walam yasalani. Mereka tidak bertanya, tidak hanya tidak berbicara, hanya mengatakan ila anqal ikhfi anna aja, rahasiakan ini ya, rahasiakan kami ini, jika kami lewat sini jangan sampai ada yang tahu. Fas'altu ayyaktuba li kitab amnin, dan saya memohon kepada Rasulullah SAW agar supaya dituliskan perjanjian agar supaya diamankan si Suraqah ini. Sewaktu-waktu Rasulullah SAW berhasil bisa berpuasa, Suraqah ini bisa dilindungi, bisa dijaga, bisa diamankan. Fa amara Amir bin Fahira
fakataba ini raq'atan min adimi. Fakataba. Kemudian Amr bin Fahira penunjuk jalan ini yang menuliskan fi raq'atin min adami ya. Di apa ya? Kertas dari kulit ya, kemudian ada kertas. Ini dituliskan di semacam kertas tapi terbuat dari kulit. Tuliskan. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tanya ya pas peristiwa ini Rasulullah SAW bilang kepada Sulaiman itu. Nah, entah sebelum minta perjanjian atau sebelumnya aku bilang bagaimana denganmu nanti saya ketika suatu saat kamu bisa memakai perhiasan Kisra atau Persia. Bagaimana saya bisa ya sehingga Rasulullah langsung mengatakan begitu. Nanti akan suatu saat kamu akan memakai perhiasan Raja Persia. Ini siapa ini maksudnya? Ini yang Suraka ini maksudnya orang desa lah. Orang desa bagaimana dia bisa pakai perhiasan Persia? Persia di mana? Ya. Terus raja Persia. Bagaimana dia akan bisa memakai perhiasan Raja Persia? Ini kayak gak masuk akal. Yang mana pun juga ya Rasulullah SAW sendiri pun juga masih tidak masih buranan, masih bisa memberitahu pada Suraka bahwasanya di suatu saat Suraka akan memakai perhiasannya Kisra. Akhirnya ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW akan ketika bisa memberitahukan tentang hal apa yang akan terjadi ya Quran itu, sehingga ini terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ketika berhasil untuk menghancurkan kerajaan Persia dan memang ada dua kekuatan ya terbesar zaman dahulu, Persia dan Romawi. Yang dihancurkan oleh kaum muslimin itu yang Persia. Persia memang dari dulu didoakan oleh Rasulullah akan dihancurkan. Karena memang apa? Karena kekejaman ya, pemimpinnya itu. Yang mana surat Rasulullah SAW dirobek-robek. Ya. Romawi tidak merobek. Sehingga Rasulullah mendoakan agar supaya Persia ini hancur. Kerajaan Persia hancur berkeping-keping istilahnya begitu. Akhirnya ini kehancurannya di tangan Sayyidina Umar. Oleh karena itu orang Persia itu sangat benci nomor satu sebenarnya kepada siapa? Sayyidina Umar. Karena Umar ya menghancurkan kejayaan mereka, paling nomor satu orang yang paling dibenci oleh Persia nomor satu adalah Sayyidina Umar. Nah, ketika itu dibawa ke Madinah ya, harta-harta Raja Persia. Sayyidina Umar ingat apa yang Rasulullah SAW telah mengucapkan ya, atau pernah sampaikan tentang Suraka. Kemudian Suraka dipanggil, disuruh memakai perhiasan Raja Persia. Tidak boleh memakai. Nah, maksudnya mau memakai kan supaya memastikan bahwasanya amanah Rasulullah SAW sudah pakai, sudah lepas. Gitu. Kemudian ini lalu fi riwayatin an Abi Bakr qala irtahalna wal qaum yatlubunana. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar menceritakan kami berjalan menuju kota Madinah, wal qaum yatlubunana, sedangkan mereka mengejar kami. Faja'ala yaqul qad istabra'tu lakum falam yudrikna minhum ahadun ghairu Suraqah bin Malik bin Ju'thum. Sehingga perjalanan tidak ada satupun yang berhasil untuk mengejar kami kecuali satu orang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'thum ala farasin lahu kuda. Faqultu hadha talab qad lahiqana ya Rasulullah. Rasulullah ini pasukan yang orang-orang yang mencari mencari kami ya, telah
mengejar kami telah ini nyampe ke sini. Faqala la tahzan inna Allah ma'ana. Rasulullah janganlah khawatir, jangan sesungguhnya Allah SWT ada bersama kami. Waraja'a Suraqah, ini tak boleh atas Bakar tadi. Waraja'a Suraqah kembali. Wajada an-nas fi talab, melihat orang-orang sedang mencari. Faja'ala yaqul qad istabra'tu lakum al-khabar qad kufitum ma hahuna. Qad istabra'tu lakum al-khabar, saya sudah mencari tahu dan membuktikan bahwa saya tidak ada. Meyakinkan mereka bahwa tidak ada. Saya sudah lihat sendiri, saya sudah qad kufitum ma hahuna, sudah. Saya sudah masih mewakili kalian sudah mencari ke sini tidak ada. Wa kana awwalan nahari jahidan alaihima wa akhirahu hadisan lahumma. Di awal hari atau siang hari dia berusaha sepenuh tenaga untuk menangkap mereka berdua. Tapi subhanallah, takdir Allah Subhanahu wa taala malah di akhir hari malah berubah menjadi orang yang melindungi Rasulullah SAW. Allah alam masalah ceritanya perhiasan Isra, apakah mungkin dapat juga bagian dari perhiasan khusus karena hadis Rasul, Allah alam tidak tahu. Sedikit bicara masalah ini Persia, ada dari hal-hal yang didapatkan dari Persia itu dibawa ke Madinah. Ada 3 putri Yazdajrid, raja Persia. 3 putri Yazdajrid, raja Persia. Dan zaman dahulu Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melihat putri-putri raja Persia itu kan jadi budak, dihukum jadi budak. Dan Islam boleh sesuai dengan apa keputusannya si pemimpin, bisa jadi apa, bisa dilepaskan dengan syarat, bisa dijadikan hukuman jadi budak, jadi sesuai hukum syariat. Lalu kemudian ingin dijual, ada zaman dahulu ada pasar budak menjual itu. Dan Ali lihat ya, jangan, kasihan mereka ini putri-putri raja, orang-orang terhormat, jangan dihina. Kasihan. Lalu bagaimana? Dari Rasul Umar, ya sudah, mereka ditaruh di rumah sendiri ya, yang terhormat. Siapa yang bisa membeli mereka, ya silakan membeli. Itu akhirnya itu. Akhirnya justru yang membeli semua Sayyidina Ali. Dibeli semua Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali tidak dibagi semua Sayyidina Ali, diberi hadiah. Yang satu dibeli kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang satu diberi kepada Sayyidina Husain. Yang satu diberi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, putra Sayyidina Umar. Yang satu diberikan kepada Sayyidina Muhammad bin Abdul Siddiq, putra Sayyidina Abu Bakar. Ketiga. Akhirnya subhanallah, 3 ini menjadi ulama besar, menjadi orang-orang saleh, menjadi orang ahli ibadah, menjadi wali-wali besar. Ya. Yang diberikan kepada Sayyidina Husain melahirkan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya. Yang diberi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar melahirkan Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Salah yang ada kota Madinah. Yang diberikan kepada Sayyidina Muhammad bin Abdul Siddiq melahirkan Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Abdul Siddiq. 3 orang ini yang orang ahli Madinah semuanya patut dengan mereka. Nah, ya, mengagumi kesolehan dan kealiman mereka 3 ini. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Al-Qasim, Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar. Itu. Tadi para habaib masih ada keturunan Persia, raja Persia.
Lalu kemudian yang keempat, Umar fi masirati dzalik, di dalam perjalanan ini sempat melewati ala hatta marra bi khaymatai Ummi Ma'bad Al-Khuzai, yang melewati dua kemah ya, dua kemah. Apa ada istilah lain selain kemah? Apa? Apa? Dibuat dari Tenda. Ya, semacam tenda itu. Nah, masuk dua tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuzai. Wa kanat imra'atan barzatan jalidah. Apa? Di situ Ummu Ma'bad adalah wanita yang Dia seorang wanita yang tegas dan bekerja. tegas ya. Barzat tegas. Dan jalidah apa ya? Ya itu berani apa kuat atau apa? Pekerja untuk Kerja ya. pekerja yang Keras ya. Keras. Tahtabi di fina'il khaymah. Tahtabi fina'il khaymah. Tahtabi. Hibah itu zaman dahulu, ada zaman sekarang jarang. Hibah itu atau ihtibah itu ketika orang duduk begini, tangannya diikatin. Itu kadang. Bisa juga ada istilah habwa. Habwa itu kain. Kalau di sini ikatin habwa. Dan Rasulullah terkadang begitu. Ini habwa dan ihtibah atau habwa ini memang bagus untuk pakai orang tua atau bagus untuk apa? Mendekatkan itu. Tapi kalau di majlis taklim nggak bagus. Ya, majlis taklim Jumat Jumatan. Nah, kalau lagi nyantai ya, atau umumnya kalau lagi hadir haul duduknya nggak nyaman, nggak enak, duduk sini, pagi itu enak. Nah, jadi selain kakinya itu enggak apa ke kanan ini ya, ke sini apa sana terus tegak ini enggak. Cuma itu ta'im wa tasqim marra biha. Dia memberi makanan, orangnya Masya Allah ya. Suka membantu, kalau ada orang lewat situ dikasih makanan, dikasih minuman, hatta marra biha. Dia melewati di hadapan tempat tinggalnya Ummu Ma'bad. Fasa'alaha, mereka berdua bertanya sama Sayyidina Umar, hal indaha syai', apakah ada sesuatu yang bisa maksudnya dimakan atau dijamukan lah saya. Faqalat wallahi law kana indana syai' ma a'wazukum al-qira wasya' wa'azib wa kana sanata syahba. Demi Allah Subhanahu wa taala, kalau kami punya sesuatu maka kami maksudnya ya bisa menjamu lah. Dan malah wasya' wa'azib ya, terus apa ya, kambingnya tidak ada susunya, yang mana waktu itu musim kersar atau apa ya, saya boleh. Karena Rasulullah bila syatin fi kasril khaymah, Rasul melihat ada kambing yang di pojok. Faqala ma hadhihi syatu ya Ma'bad, ini kambing itu kenapa? Faqala syatun khallafaha al-jahdu 'anil ghanam, ini sudah apa ya, kambing kecapean dia, sudah tua apa namanya, kambing ini ya kecapean, nggak ikut sama yang lainnya, yang lainnya mungkin ya keluar makan ini gitu. Faqala hal biha laban, apakah ada susunya? Qala hiya jadu min dzalik, ya dia lebih payah daripada bisa ngomongin susu. Nah, kita sudah payah ini, yang lainnya ada susunya, apalagi ini lebih payah lagi daripada lainnya. Nah, lebih buruk daripada yang lainnya. Faqal ata'dhanina li an ahlibaha, kata Rasulullah, apakah diizinkan saya boleh mengambil susunya? Qalat na'am bi abi ummi, ya bolehlah. Nah, dan ini sering kali orang-orang ketika kalau ngomong itu ngomong dari hatinya ikhlas, bi abi ummi, maksudnya ini hanya bahasa saja, maksudnya Rasulullah bisa mengatakan bi abi, maksudnya demi ayahku dan ibuku, boleh. In ra'aita biha halban fahlibah, kalau memang ada susunya ya monggo lah. Kayaknya kayak nggak mungkin, tapi kalau memang ada monggo silakan. Pemasah Rasulullah biyadihi qur'aha, Rasulullah mengusap ya
susunya apa namanya kambing ini. Wasammallah wa da'a, baca bismillah dan berdoa. Fatafajat alaihi wa darrat, tiba-tiba apa namanya, kalau tidak salah dalam riwayat itu susunya membesar, lalu kemudian ya mengeluarkan susu. Wa darrat fada'a bi ina'in laha yarbitu ar-rah, memanggil, membawa apa ya, meminta ya untuk diberikan wadah yarbitu ar-rah, apa masih cukup untuk orang banyak ya. Lalu beliau mengambil janah milik Yang yang cukup untuk membuat kenyang sejumlah orang. iya, buat orang banyak ya, bukan untuk hanya porsi satu orang, untuk berapa porsi. Fahala fihi hatta alathu ar-rahwa fasaqaha, sampai penuh sampai berbusa, fasaqaha fasyaribat hatta rawiya saqa hatta rawa thumma syaribat. Jadi disuruh minum dulu, si ibu ini minum, sudah minum sampai kenyang ibu ini, sudah, karena apa namanya itu yang sudah dulu, lalu kemudian yang bareng bersama Rasulullah SAW ya, Sayyidina Abu Bakar dan Amir bin Fahirah atau Abdullah bin Ar-Rahtad juga ikut bersama. Lalu kemudian dan wasaqa ashabahu hatta rawu, mereka minum juga yang ada bersama Rasulullah sampai mereka merasa puasnya. Tsumma syariba, kemudian terakhir Rasulullah SAW. Tsumma syariba Rasulullah. Wa halaba fihi thaniya, lalu kemudian Rasulullah SAW memerah kedua kalinya. Pertama sekali ini bisa mencukupi itu semuanya, Pak. Dua kali meras lagi hatta mala'ina, sampai penuh. Tsumma ghadar, kemudian dikasihkan ini sudah untuk apa? Tsumma ghadarahu indaha fatahan, pergi. Lalu setelah itu pergi, setelah hadis itu pergi. Fama labithat an ja'a zawjaha Abu Ma'bad yasuqu a'nuzan ijafan yatasawakna huzlah. Ya, lama setelah itu datanglah suaminya Abu Ma'bad yasuqu a'nuzan, ya, membawa apa, kambing kacang ya, a'nuzan kambing kacang, ujafan yatasawakna huzla, ya, apa istilahnya, kurus-kurus, lemah-lemah semuanya ya. Di situ apa terjemahan apa? Ya, kambing-kambing yang kurus kering, pas kalau lihat ada air susu. Ya, kambing-kambing yang kering ya katanya. Ya. Kurus kering. Berapa lama datanglah suaminya Abu Ma'bad menggiring kambing-kambing yang kurus kering. Falamma ra'a al-laban ajiba, ketika melihat sudah susu, dia heran. Maqala min aina laki hadha, dari mana kamu bisa mendapatkan ini? Wasyatu azib, wala halubati fil bait. Ya, tidak ada apa namanya, kambing yang bisa ada susunya di rumah kami. Faqalat la wallah, tidak, demi Allah SWT tidak, memang tidak ada, akan tetapi ada seorang, sesungguhnya ada seorang, marra bina rajulun mubarakun, orang yang penuh dengan keberkahan, karena min hadithi kaita wa kait, ya, apa yang dibicarakan begini-gini, min halihi kada wa kada, apa yang terjadi begini-begini. Qala inni wallah arah sahaba Quraisy alladhi tatrubuhu Safiyah li ya umma Ma'bad. Adapun suaminya mengatakan, qala inni wallahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, saya melihat dia itu adalah seorang yang dikejar oleh Quraisy. Ya, pada itu tuh Safiyah li ya umma Ma'bad. Safiyah astagfirullah. Safihi li ya umma, setelah mengatakan Allah inni arahu sahib Quraisy alladhi yatlubuhu. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya melihat bahwasanya ini adalah orang, mungkin ini dia orang yang ya, jadi buronan Quraisy, ini cari oleh Quraisy. Sifihi li yang Ma'bad. Coba maksudnya jelaskanlah bagaimana sifatnya orang yang barusan datang ini. Apa akan bakal? Karena saya
Fawasafatu bi sifatihi ra'i'ah bi kalamin ra'i'. Kemudian dia menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ya, sifat Rasulullah SAW bi kalamin ra'i', dengan kata-kata yang indah ya, menjelaskan sifat Rasulullah SAW yang indah dengan kata-kata yang indah. Karena sami yanzur ilaih, seperti yang mana orang yang mendengarkan sifat-sifat Rasulullah SAW ini seperti melihat Rasulullah SAW ada di hadapan Rasulullah SAW. Bahwa mama sanaqulu fi bayan sifati fi awakhir maqalah, akan disebutkan ini di akhir dibahas sifat Rasulullah SAW. Bas ya, apa tidak sebutkan halaman yang mana. Ini yang Ma'bad ini itu adalah di akhir kitab ini. Ya tidak lebih. Paling panjang sifat Rasulullah SAW Muhammad ini. Ini sedikit kita halaman 329 ya. Sedikit. Ya, sifat dan puji-puji. Qala Ma'bad al-Khuzaiyyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tasiffu li zawjiha tentang Rasulullah sallallahu ya, ketika mensifatkan Rasulullah sallallahu hina marra khaymatin muhajiran zahirul wada'ah, orang yang kulihat tampan, ablajal wajh, pada ablaj apa wajahnya berbundar mungkin ya ablaj itu. Hasan al-khuluq ya, hasan, akhlaknya mulia. Lam ta'ibhu sujlatun wa lam tazur bihi sa'latun wasimul qasim, itu lewati saja. Ini beberapa kata-kata yang sangat ini bukan fasih lagi, sudah tingkatan kefasihan ini, tingkat sastranya tinggi. Hasan lam ta'ibhu sujlatun wa lam tazur bihi sa'lah wasimul qasim. Jadi seolah-olah tidak ada celah-celahnya, tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya. Wasimun qasimun fi 'ainihi da'jun. Kata Rasulullah pada da'j. Apa da'j? Da'j itu yang warna hitamnya itu gelap. Ini rambut, sifat rambut Rasulullah SAW begitu, hitamnya gelap. Itu juga ya, bulu mata Rasulullah SAW, bola mata Rasulullah SAW ini hitamnya tuh benar-benar hitam. Sehingga seperti orang yang menggunakan celak padahal tidak memakai celak itu. Fi ashfari watfun ya, dan di bulu mata Rasulullah SAW itu memanjang dan menengkuk itu. Ya. Fi sawtihi sahlun. Sahl ini apa? Agak apa ya kemana? Karena agak serak-serak ya. Kita fi 'unuqihi sat'un ahwarul akhal, itu lihat kata Rasulullah SAW itu seolah-olah bercelak padahal tidak. Azajjun, alis Rasulullah SAW bersambung ya. Katanya ada seperti garis untuk memisahkan, garis tipis untuk memisahkan. Akhanu azajjun aqran syadid sawad asy-sya'r ya, rambutnya sangat hitam sehingga sabata alahul waqar. Rasulullah SAW diam itu lihat Rasulullah SAW sangat berwibawa. Wa in takallama alahul baha, jika Rasulullah SAW berbicara itu terlihat keindahan pembicaraan Rasulullah SAW. Ajmalun nas fahamun ba'id, ya, orang yang paling dipandang dari jauh itu orang yang paling tampan ya. Wa ahsanu wa ahlamul qarib, kalau juga mendekat ya Rasulullah SAW menjadi orang yang paling manis, yang paling ya di mana Rasulullah SAW. Halul mantiq omongan la fadlun la nazrun ya. Omongan Rasulullah SAW itu enggak ada omongan kosong, enggak ada. Semuanya, semua ucapan Rasulullah SAW semuanya ada artinya. Jadi enggak ada kata-kata yang tidak berguna itu sedikit pun enggak ada. Semua omongan Rasulullah SAW itu ya Rasulullah berbicara hanya hal yang penting. Enggak penting enggak bicara. Hal yang perlu, enggak bicara. Fadlun la nazrun la hadra.
Ya nggak banyak omong, nggak anu ya. Ngomongnya bukan dibilang sedikit, memang nggak ngomong sama sekali ya, mendiam tidak. Bicara tapi hanya anu saja yang sebatasannya yang diperlukan saja, yang diperlukan saja. Wala hadrun maksudnya bukan orang yang banyak omong ya. Karena maka kau khurazatin ghimna yatahaddarna. Jadi saya omongan Rasulullah SAW digambarkan seperti ya mutiara-mutiara yang disusun seperti menjadi kayak kalung gitu. Nah, sangat indahnya. Rab'atun. Rasulullah SAW tingginya tuh sedang, ya, bukan yang tinggi, bukan yang pendek. Tapi termasuk ini di sini ada yang mujizat Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah SAW lewat ya, jalan bersama dengan orang-orang yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW, itu orang-orang yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW terlihat lebih pendek dari Rasulullah SAW. Itu termasuk mujizat Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau orang tinggi begitu mendekat dengan Rasulullah SAW terlihat pendek. La tuqhimu 'ainu min qusri wa la tashna'uhu min tul. Ya, jadi tidak bisa di apa yang dijelaskan dikatakan Rasulullah pendek atau tidak bisa dikatakan Rasulullah SAW ya sedang lagi gitu. Qusrun baina ustain fa huwa anzar thalathati manzaran. Ya, kalau dijajarkan antara tiga orang yang tinggi yang pendek dengan Rasulullah SAW ya tengah-tengahnya. Paling indah dipandang ya wahsan qadran, yang paling derajat paling tinggi lahu rafaqa ya yahfuna bihi, dikelilingi oleh seorang orang ya yang melindungi beliau, yang mencintai beliau. Idza qalu istama'u, jika berbicara mereka mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, menurut. Wa idza tabadaru wa idza amara tabadaru ila amrihi, jika memerintahkan sesuatu maka mereka akan segera menjalankannya. Mahfuz mahsyud la abisu wala mustami. Ini beberapa sifat Rasulullah SAW yang ya. Ini ulama ketika membaca atau membahas masalah Muhammad, mereka takjub dengan kecerdasan Muhammad. Hanya bertemu sebentar saja sudah sifat Rasul dengan sedetail itu. Ini menunjukkan keperhatiannya terhadap Rasulullah SAW dan apa namanya, daya ingatannya yang begitu tajam sekali ya. Ya, daya ingatan yang semacam ini biasanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Kalau maksudnya bisa jadi orang pelukis ya, yang hendak itu biasanya lihat sesuatu sekali tok itu sudah bisa. Atau intel hati. Kemudian itu berlatih itu. Ya kalau itu sudah. Jadi lihat saya mah intel itu dilatih ini. Buka kulkas namanya. Kulkas. Itu isinya ada apa? Terus tahu. Ini. Ada botol minuman ini, ada ini. Botol merek apa? Itu dilatih tahu. Ada botolnya berapa? Botolnya masih penuh atau tinggal setengah atau sudah tinggal, itu harus tahu. Buka sebentar, tutup. Ada berapa botol namanya? Ini merek ini, yang merek ini juga ini sudah dilatih itu. Jadi daya anunya tuh diperkuatkan dengan itu. Yang lihat anu sesuatu ini sudah merekam sudah. Itu. Jadi ketemu sekali dengan Rasulullah sudah sedetail itu apa menceritakan buat apa bagaimana sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terakhir sebelum faqala Abu Ma'bad, kemudian Abu Ma'bad setelah mendengarkan itu, wallahi hadza sahibu Quraisy, demi Allah ini adalah orang yang dicari orang Quraisy. Alladzi dzakaru min amrihi ma dzakaru, yang mereka apa yang bicarakan tentang beliau apa ini. La qad tahammamtu an ashabahu, dan saya berharap ingin ashabahu tahammamtu an ashabahu. Kembali yang lalu dia menyebutkan ciri-cirinya yang menghati dengan ketenangan pesona, seakan-akan orang mendengarnya melihatnya langsung di hadapannya. Dalam hal ini kami akan
memaparkan penjelasan mengenai ciri-cirinya, isi beliau pada halaman itu maksudnya. Lalu Abu Ma'bad berkata, demi Allah, dialah orang yang urusannya disebut-sebut oleh orang-orang Quraisy. Sungguh aku ingin sekali menemannya dan pasti aku akan melakukan hal itu. Hal itu bila ada. Saya ingin menemaninya ya, menjadi sahabat Rasulullah. Terus? Bila ada kesempatan, pagi harinya penduduk Makkah mendengar suara lantang. Nah ini, kemudian pagi hari. Pagi harinya ya. Jadi asbah suatu Makkah ali yasma'una wala yaruna qail. Dari suara yang keras ya. Yang mereka dengar suaranya tapi tidak melihatkan siapa ya, tidak mengetahui atau tidak melihat siapa yang mengucapkannya. Maka katakan jazallahu rabbal arsy khairu jazaihi rafiqain halla khaymatani ma'badi huma nazala bil barri wartahala bihi wa aflaha man amsa rafiqa muhammadi faya liqusay ma rawallahu ankum bihi min fi'al la yuhada wa su'dadi la liyahna bani ka'b makana فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سألوا أختكم عن شأنها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. قالت أسماء putri Abu Bakar, "Ma daraina aina tawajjah Rasulullah SAW." Kami tidak tahu Rasulullah SAW itu arah kemana ya. Sudah terakhir, pokoknya ya di Asma terakhir itu bisa di Gunung Taur itu terakhir. Tahu satu kemana nggak tahu beritanya. Lalu kemudian id akbar rajul minal jin, berarti ada seorang dari jin min asfali Makkah. Fasyada hadil abiyat, katanya ada seorang dari kaum jin yang ada jin yang datang dari arah asfal Makkah, dari bawah, mungkin masih di bawah ini, masih dari selatan ini. Fasyada hadil abiyat, melantunkan beberapa syair dari itu. Wanas yatba'unahu wa yasma'una sawtahu wa la yaranuhu. Mereka mendengarkan suara tapi tidak melihat orangnya. Hatta kharaja ma'alaha. Qalat falamma sami'na qawla 'arafna haitsu tawajjaha Rasulullah wa anna wajhahu ila al-Madinah. Itu kita baru tahu Rasulullah SAW bahwa tujuannya menuju ke Madinah, itu baru di situ. Tapi Allah alam ini kok katanya jin. Ya, karena kalau sesuai dengan sejarah belum pernah ada jin yang masuk Islam. Yani jin yang pertama masuk Islam itu jin yang diceritakan dalam Quran ya, bertemu dengan Rasulullah, mendengar ayat suci Quran yang pertama ya. Allah alam. Apakah ada jin sebelum itu enggak? Atau bisa jadi malaikat. Bisa jadi suara malaikat ya, bisa jadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala.